Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat semua? Alhamdulillah semua sehat. Baik. Pada pertemuan 12 ini kita akan belajar mengenai menerapkan dan mengimplementasikan deteksi objek YOLO. Kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menerapkan dan mengimplementasikan deteksi objek YOLO. Pokok bahasan ada 7 pada pertemuan ke-12 ini. Yang pertama, contoh penerapan objek YOLO. Kedua, membuat dataset. Ketiga, proses bounding box pada dataset. Keempat, proses pembuatan akun Google Colab. Kelima, deteksi objek menggunakan Google Colab. Keenam, pembuatan skrip pada Google Colab. Ketujuh, hasil deteksi objek menggunakan YOLO. Nah, ini pendahuluan mengenai algoritma YOLO. YOLO merupakan algoritma yang dapat memproses pendeteksian objek secara real time. YOLO memiliki 2 framework yang berguna untuk menjalankan arsitekturnya, yaitu Darknet dan Darkflow. Pada YOLO, ini dilengkapi dengan framework Darknet dan Darkflow yang berupa library-library yang dapat menjalankan pemrograman yang berbeda. Sebagai salah satu contoh implementasi YOLO, yaitu deteksi kendaraan secara real time menggunakan metode YOLO yang berbasis dengan Android. Nah, judul ini, contoh ini diambil dari jurnal. Jadi Pak Afif akan menjelaskan mengenai latar belakang dari review penerapan algoritma YOLO ini, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan pada deteksi kendaraan secara real time berbasis Android. Nah, latar belakangnya, kendaraan kali ini seringkali terdapat kemacetan yang padat di jalan raya, sehingga banyak dimungkiri pelanggaran semakin meningkat karena di jalur yang berbeda. Data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 200 dataset gambar kendaraan di jalan raya. Oke, selanjutnya. Nah, metode penelitian pada deteksi kendaraan secara real time menggunakan YOLO berbasis Android. Metode yang dilakukan yaitu memproses sistem dengan target secara real time. Metode tersebut dengan menggunakan data sampling citra kendaraan yang ada di jalan raya sebagai sampel pelatihan training dan hasil pengujian testing berupa video real time. Oke, selanjutnya pada metode penelitian ini proses pelatihan dan pengujian, yaitu proses pelatihan dilakukan hingga 4000 step dengan penyimpanan checkpoint step 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, dan 4000 setelah proses pelatihan keseluruhan protobuf. File ini diuji menggunakan gambar yang sama pada perangkat laptop. Ya, untuk selanjutnya hasil deteksi kendaraan secara real time. Dari hasil penelitian ini, pada pengujian yang telah dilakukan, step 1200 merupakan trend model yang paling akurat dalam mengklasifikasikan objek dengan menunjukkan nilai akurasi pendeteksian sebesar 83,3%. Nah, berikut ini adalah tampilannya deteksi secara real time, yaitu ada mobil dan
motor. Latar belakang, penerapan eksperimen penerapan sistem traffic counting dengan algoritma YOLO, You Only Look Once. Traffic counting ini merupakan pecacahan jumlah dan jenis kendaraan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengetahui, dan mengukur kinerja lalu lintas. Kegiatan traffic counting ini umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan perhitungan manual, dengan alat tulis, dan perhitungan mekanik dengan alat counter. Namun, telah diketahui bahwa kegiatan tersebut masih mempunyai celah kesalahan, perhitungan, dan akurasi yang dihasilkan, serta juga masih mempunyai nilai error yang cukup tinggi. Penelitian ini menawarkan sistem traffic counting yang dapat melakukan pencacahan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, pada satuan waktu tertentu secara otomatis dengan memanfaatkan data video CCTV yang terpasang di sudut ruas jalan di lampu merah. Berikut ini adalah arsitektur dari penelitian analisis dan implementasi sistem traffic counting untuk jalan lalu lintas dengan eksperimen algoritma YOLO. Hal yang pertama yaitu melakukan observasi masalah untuk kebutuhan sistem. Selanjutnya yaitu melakukan studi literatur pada traffic counting algoritma YOLO. Data yang digunakan untuk berupa video offline dari lalu lintas kota Jambi yang nantinya akan dilakukan penerapan untuk sistem traffic counting. Selanjutnya yaitu mengimplementasikan sistem traffic counting menggunakan YOLO dalam pengimplementasian. Ini data training dari video offline akan dimasukkan ke dalam database sistem traffic. Kemudian akan dilakukan proses pengenalan dalam sistem kendaraan menggunakan YOLO. Pada pengenalan ini, data yang sudah di-training akan dilakukan proses testing pada video offline lalu lintas. Hasil dalam proses testing akan dievaluasi untuk pengembangan sistem traffic counting selanjutnya. Dari hasil eksperimen yang dilakukan dalam penelitian tersebut, hasil deteksi yang mempunyai akurasi cukup baik pada hasil pemisahan frame ke frame dari video data, transformasi posisi, dimensi, komposisi, dan direksi yang tidak beraturan tetap dapat ditangkap sebagai fitur yang sama. Kemampuan YOLO dalam fitur engineering merupakan suatu pengakuan yang telah berhasil dibuktikan dalam penelitian tersebut. Penerapan selanjutnya yaitu penerapan metode YOLO dan Tesseract OCR untuk pendataan plat nomor kendaraan bermotor umum di Indonesia menggunakan Raspberry Pi. Kendaraan bermotor menjadi salah satu mode transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Di dalam undang-undang yang berlaku, sebuah kendaraan bermotor wajib menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang biasa disebut dengan plat nomor. Plat nomor kendaraan bermotor umum dengan ciri khas yang memiliki dasar warna kuning dan huruf atau angka berwarna hitam. Penelitian tersebut akan mengembangkan sebuah sistem untuk dapat mengenali dan membaca karakter pada plat nomor kendaraan bermotor umum dengan menggunakan platform Raspberry Pi. Pada penerapan sistem pendataan tersebut, alur diagram biasa dilihat sebagai berikut. Bisa dijelaskan untuk alur proses program. Setelah program mendapatkan input gambar berupa gambar hasil jepretan PI kamera. Pada gambar tersebut akan dilakukan metode YOLO untuk mendeteksi plat nomor pada mobil yang difoto. Setelah itu, gambar plat nomor akan melalui beberapa tahapan pre-processing. Jika gambar sudah melewati proses tersebut, gambar akan dijadikan sebagai input untuk Tesseract OCR untuk dibaca. Tesseract OCR akan mengeluarkan output berupa text file yang berisi hasil pembacaan plat nomor. Dari hasil perancangan dan pembuatan program tersebut, penggunaan Raspberry Pi sebagai platform untuk mengembangkan sebuah teknologi yang lebih murah dapat dilakukan dengan bantuan metode YOLO untuk mendeteksi objek dan Tesseract OCR untuk membaca plat nomor. Model YOLO yang sudah dilatih memiliki tingkat presisi yang tinggi dalam pengenalan objek berupa plat nomor
yang mencapai nilai 100% pada nilai threshold 50%, 94,5%, pada nilai threshold 60%, dan 83,1% pada nilai threshold 7% untuk waktu yang dibutuhkan program dalam menjalankan YOLO. Dibutuhkan waktu rata-rata 7,11 detik. Selanjutnya, Pak Afif akan memberikan cara implementasi YOLO mulai dari membuat dataset, melakukan bounding box, menggunakan Google Colab, sampai dengan pengujian. Bagian ini merupakan proses menyiapkan dataset sampai dengan proses tutorial. Hal yang pertama yaitu siapkan dataset yang akan dilakukan untuk bounding box. Selanjutnya, buka file dataset. Di sini data yang digunakan sebanyak 500 gambar. Selanjutnya, buka folder bounding box dan klik pada folder data. Buka file predefined class. Ubahlah kelas sesuai dengan macam kelas yang diinginkan. Proses selanjutnya yaitu buka aplikasi label IMG. Saat aplikasi terbuka, klik Change Save Dir dan select folder yang akan digunakan untuk menyimpan. Setelah selesai, klik Open Dir untuk memasukkan data yang akan dilakukan untuk bounding box. Ubahlah format Pascal VOC menjadi YOLO. Setelah selesai, klik Create atau Read Box dan beri label sesuai dengan kelas masing-masing yang diinginkan. Di sini lakukan proses pemberian label sebanyak data yang digunakan. Semakin banyak data yang digunakan, semakin akurat dalam proses mendeteksi gambar. Setelah selesai, kemudian save dan close aplikasi. Selanjutnya, buka folder dataset yang berupa file.txt. File ini terdapat nilai-nilai koordinat pada masing-masing gambar yang dibounding. Langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan data menggunakan YOLO pada Google Colab. Sebelum mengimplementasikan YOLO, langkah pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan beberapa bahan yang akan dilakukan pada Google Colab. Siapkan beberapa file seperti berikut. Buka web browser dan masukkan file pengujian tersebut ke Google Drive. Setelah selesai, buka googlecolab.com. Upload script yang sudah disiapkan dengan format .ipynb. Selanjutnya, ini adalah contoh implementasi penggunaan YOLO menggunakan data angkung. Hal yang pertama yaitu sesuaikan nama folder sebagai path di Google Drive kalian. Selanjutnya, run program bagian pertama untuk membuat drive pengujian. Jika muncul seperti ini, kaitkan akun Google Drive kalian. Pilih Google Drive yang akan digunakan. Klik Allow untuk menyetujui. Setelah selesai, run script untuk mengclone darknet yang sudah disediakan dengan link tersebut. Langkah selanjutnya yaitu mengubah Makefile agar GPU dan OpenCV diaktifkan. Kemudian, run script berikut untuk membuat darknet di Google Drive kalian. Setelah proses selesai, bersihkan folder data dan CFG terlebih dahulu
kecuali folder label pada data yang diperlukan dengan menjalankan skrip berikut. Langkah selanjutnya, jalankan skrip berikut yang berguna untuk mengekstrak file dataset secara otomatis. Proses selanjutnya memasuki proses menyalin file CFG ke folder, kemudian run program untuk menyalin file obj.name dan obj.data. Jalankan juga script untuk menyalin file process.py ke darknet, dan jalankan script untuk ini membuat file trend.txt dan test.txt. Setelah selesai, selanjutnya mendownload bobot pra terlatih dari Yulu. Proses ini melakukan pendeteksian kostum dari data yang sudah digunakan. Selanjutnya proses menentukan fungsi pembantu dari IMShow. Selanjutnya yaitu membuat chart dalam pengujian yang dilakukan. Setelah selesai, maka hasil akan berupa grafik dari pengujian tersebut. Selanjutnya, yaitu proses memeriksa hasil MAP dari semua pengujian yang dilakukan. Setelah selesai memeriksa, langkah ini yaitu mengatur CFG khusus ke dalam pengujian yang sudah dilakukan. Kemudian, proses selanjutnya yaitu melakukan pengujian. Pengujian ini membutuhkan waktu minimal 20 menit, tergantung dari jumlah dataset yang digunakan. Hasil dalam pengujian akan dapat mendeteksi objek-objek yang telah ditentukan. Nilai dalam hasil pengujian sangat bervariasi dengan ketepatan masing-masing objek. Demikian ini tutorial contoh mengimplementasikan Yulu untuk deteksi objek biji angkung. Baik, Pak Afif akan melakukan evaluasi pada pertemuan ke-12 ini atau pertemuan ini dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, pertanyaan pertama ya. Jelaskan secara singkat contoh penerapan algoritma Yulu yang sudah dijelaskan Pak Afif tadi. Bisa menjawab pertanyaan Pak Afif, silakan. Oke, Rivaldo silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin nanti saya menjelaskan dari penyampaian Bapak tadi untuk contoh kendaraan secara menggunakan metode YOLO berbasis Android. Kompas penyimpanan poin dengan akurasi mencapai 83,10. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir untuk evaluasi pertemuan ini. Sebutkan langkah menggunakan dulu. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya, Pak. Oke, bagus. Silakan. Dalam menggunakan YOLO ini, yang harus disiapkan yaitu mulai dari dataset atau data gambar untuk pengujian, kemudian bounding box yaitu proses menentukan dan menyiapkan Google Colab sampai dengan pengujian. Oke, sip. Jawabannya tepat sekali. Ya, terima kasih mahasiswa sekalian yang sudah menjawab pertanyaan Pak Afif. Baik, Pak Afif lanjutkan ya untuk share screen ya, screen mengenai tugas ya. Pak Afif izin share screen. Bentar.
pertama yaitu carilah sebuah referensi dalam penerapan YOLO menggunakan objek gambar video. Kedua, jelaskan secara runtut bagaimana cara menerapkan objek tersebut, sertakan hasil pengujian yang dilakukan. Ketiga, adalah sebuah deteksi objek gambar atau video menggunakan YOLO, namun dengan objek yang berbeda dengan yang lainnya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Pak Afif akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.